Selamat siang pemirsa, liputan Eva Pro kembali hadir menyapa Anda untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya bersama saya Nabila Nurfatan. Dan inilah Eva Pro selengkapnya. Pemirsa, Pulau Bali kini memiliki jalan tol atas laut pertama di Indonesia. Jalan tol bernama Jalan Tol Bali Mandara kini menjadi salah satu ikon Bali. Jalan tol Bali Mandara diresmikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2013 dengan panjang mencapai 12,7 km. Jalan tol pertama di Pulau Bali ini tidak hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 4, namun juga dilengkapi dengan jalur khusus untuk pengendara sepeda motor. Karena itu, Jalan Tol Bali Mandara ini juga punya daya tarik pariwisata bagi Bali. Selanjutnya kami sajikan dalam liputan Eva Pro siang hari ini mengenai Jalan Tol Bali Mandara. Untuk mengetahui laporan lebih jelas mengenai Tol Bali Mandara, kita akan terhubung dengan reporter kami Sandra Gisela yang akan melaporkan langsung dari gerbang Tol Bali Mandara. Silahkan Sandra. Ya, terima kasih Nabila. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Nusa Dua, tepatnya di arah masuk ke Jalan Tol Bali Mandara. Tol Bali Mandara merupakan tol pertama di Provinsi Bali ini, juga merupakan tol terapung di atas air terpanjang di Indonesia. Jalan tol ini membentang sepanjang 12,7 km dan menghubungkan Nusa Dua, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan Benoa. Mulanya, jalan tol ini dibangun dengan mempertimbangkan kondisi macet yang terjadi di persimpangan Dewa Ruci dan persimpangan arah Bandara Ngurah Rai. Kemacetan ini telah menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi atau disebut dengan high economic cost, terutama dari sisi pariwisata. Pemerintah kemudian memerintahkan 4 BUMN, yakni PT Jasa Marga Persero, PT Pelindo 3 Persero, PT Angkasa Pura I Persero, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero untuk mencari solusi paling efektif mengatasi kemacetan di Bali Selatan dengan menggunakan konsep jalan tol. Alhasil, dengan dibangunnya tol Bali Mandara ini, waktu tempuh dari Nusa Dua ke Benoa diperpendek menjadi hanya 10 menit saja dari yang semula sebesar 1 jam. Dapat pemirsa lihat di layar kaca juga bahwa jalan tol ini dapat diakses oleh kendaraan beroda 2. Selain itu, jalan tol ini juga dilengkapi dengan anemometer dan CCTV untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan karena pembangunan jalan tol yang berada di atas air. Demikian sekilas mengenai jalan tol Bali Mandara. Kembali kepada Nabila di studio. Terima kasih Sandra atas laporannya dari Jalan Tol Bali Mandara. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan Tol Bali Mandara ini, kita telah terhubung dengan Mbak Salsa Nidia Putri selaku pakar proyek pelayanan publik. Ya, halo Mbak Salsa. Selamat siang, semoga Mbak dalam keadaan sehat selalu. Mungkin langsung saja nih Mbak, menurut Mbak, apakah proyek Tol Bali Mandara ini telah berhasil menciptakan nilai sejak awal peresmiannya pada tahun 2013? Dan bagaimana sebenarnya implementasi nilai yang terkandung dalam proyek Jalan Tol Bali Mandara ini, Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari tahun ke tahun, Bali memiliki pertumbuhan penduduk yang meningkat cenderung padat. Banyaknya jumlah penduduk Bali kerap meningkatkan volume lalu lintas yang membuat kemacetan di jalan raya pada akhir pekan atau musim liburan, khususnya pada akses ke wilayah utara hingga selatan Bali. Sebelum adanya pembangunan tol Bali Mandara, akses wilayah utara hingga selatan khususnya kawasan segitiga emas yaitu Sanur, Ngurah Rai, hingga Benoa hanya dapat dilalui melalui bypass Ngurah Rai yang pada saat keramaian dapat menghabiskan waktu tempuh selama 2 jam lebih. Melihat hal tersebut, pemerintah menginisiasi pembangunan tol Bali Mandara dalam rangka mengurai kemacetan dan memudahkan aksesibilitas masyarakat pada wilayah tersebut. Jalan tol ini akan menghubungkan Nusa Dua, Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, hingga Benoa dengan panjang jalan tol yaitu 12,7 km di atas laut dengan masing-masing 2 lajur mobil dan terdapat 1 lajur sepeda motor di dua sisi kiri dan kanan dengan sistem operasi terbuka. Proyek ini diresmikan pada Oktober 2013 dengan memakan waktu pengerjaan selama kurang lebih 14 bulan. Pembangunan tol ini terbilang cukup cepat karena mengejar target pembangunan yang berdekatan dengan gelaran internasional seperti Miss World, APEC Summit 2013, dan Bali Democracy Forum. Berdasarkan buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge yang ditulis oleh Project Management Institute, penciptaan nilai dari proyek ini terlihat dari beberapa tujuan yang hendak dicapai.
Tujuan yang pertama yaitu menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, jalan tol merupakan satu-satunya infrastruktur bebas hambatan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di selatan Bali, sekaligus menjadi pelengkap akses jaringan jalan ke pelabuhan atau kawasan wisata. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan kontribusi sosial dan lingkungan yang positif. Kehadiran tol Bali Mandara dapat dijadikan landmark baru bagi Pulau Bali yang dapat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung sebab lokasinya melintasi pemandangan laut yang indah. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pembangunan. Pengembangan jalan tol di atas laut dipilih karena lebih efisien dan efektif daripada pengembangan jalan tol di atas tanah atau at-grade, yang mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan, harga tanah yang mahal, benturan dengan pelestarian budaya atau adat. Selain itu, produktivitas ekonomi proyek terbentuk dari beberapa dampak positif. Misalnya, proyek ini berhasil menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja untuk mendukung penyelesaian proyek dalam waktu yang singkat. Tujuan yang keempat yaitu memungkinkan perubahan yang diperlukan masa depan organisasi negara. PT Jasa Marga Bali Tol dimandatkan sebagai lead konsorsium bersama 3 BUMN lainnya yaitu PT Pelindo 3, PT Angkasa Pura I, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali dalam pengembangan proyek ini. Proyek tol Bali Mandara diharapkan dapat menciptakan perubahan dan perbaikan dalam mengurai kemacetan Bali Selatan, sebagaimana dengan visi PT Jasa Marga Bali Tol atau JBT, yakni mengoperasionalisasikan jasa layanan tol berprinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tujuan kelima, yaitu mempertahankan manfaat yang diperoleh dari proyek sebelumnya, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan tol adalah jalan umum dan bagian sistem jaringan jalan, serta sebagai jalan nasional yang penggunaannya wajib membayar tol yang dapat dikelola oleh pemilik modal. Pembayaran tol diantaranya dapat digunakan untuk membalikan modal atau pinjaman pembangunan, revitalisasi jalan tol secara rutin dan berkala, membayar biaya operasional petugas jalan tol, membayar pajak, dan dana bentuk kepedulian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat atau CSR. Menurut saya seperti itu penciptaan nilai dari proyek tol Bali Mandara. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan lebih lanjut nih Mbak. Tol Bali Mandara ini kan merupakan salah satu infrastruktur pendukung bagi para tamu kenegaraan jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 tahun 2022 di Bali nih Mbak. Nah, untuk itu, menurut Mbak Salsa sendiri, dukungan apa sih yang perlu pemerintah berikan terhadap pemeliharaan proyek agar tetap maksimal memberikan hasil, nilai, dan manfaat? Terlebih lagi, tol ini akan mendapat sorotan bagi dunia internasional nih Mbak. Silakan Mbak Salsa. Baik, terkait dengan pertanyaan kedua mengenai dukungan pemerintah terhadap Tol Bali Mandara jelang gelaran KTT G20 tahun 2022 di Pulau Bali. Jadi berdasarkan buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge yang ditulis oleh Project Management Institute, bahwasannya sistem tata kelola organisasi atau Organizational Governance System dapat mendukung penciptaan nilai proyek. Kerangka kerja tata kelola dapat mencakup elemen pengawasan, kontrol, penilaian nilai, integrasi antar komponen, dan kemampuan pengambilan keputusan. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022 dengan menunjuk Bali sebagai pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 pada Oktober hingga November 2022 mendatang. Sebab Bali dinilai telah memenuhi standar untuk pelaksanaan konferensi internasional. Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono sejak tahun lalu telah meninjau kesiapan infrastruktur jalan tol Bali Mandara. Rencananya jalan tol tersebut akan ditata kembali agar lebih terlihat hijau dengan membuat landscape taman di setiap akses masuk tol, kemudian median tol, dan juga ada penanaman mangrove atau tanaman bunga lainnya di area interchange Ngurah Rai dan kilometer 3 berbentuk G20. Selain itu, akan dilakukan pengecatan ulang untuk barier pembatasan jalan tol dan railing motor, kemudian ada pembersihan dan beautifikasi seluruh gerbang tol, hingga pembersihan tiang pancang, kemudian
Untuk memperindah juga akan dipasang karya seni patung penari Bali di masing-masing akses masuk tol. Ditambah lagi akan ada pemasangan fasilitas listrik tenaga surya yang bekerja sama dengan PT Bukit Energi Investama, kemudian pemasangan ornamen khas Bali pada lampu penerangan jalan, serta penataan fisik gerbang tol yang terinspirasi dari bentuk angkul-angkul Bali. Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan pada PT Jasa Marga Bali Tol untuk memastikan agar pemilihan tanaman dalam rangka beautifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan di jalan tol dan tidak membahayakan pengguna jalan. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR ingin tol Bali Mandara menjadi best practice dari Green Toll Road yang tidak hanya dijaga estetikanya, namun juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Basuki menuturkan jalan tol tersebut telah terpasang alat pengukur kecepatan angin atau anemometer berbasis IoT dan pemasangan CCTV 24 jam untuk menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara. Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat bahwa adanya sistem tata kelola organisasi yang mensinergikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN setempat, dan unsur kepentingan lainnya dapat menyalurkan penciptaan nilai, esensi, dan manfaat dari proyek yang dibangun, yakni proyek tol Bali Mandara jelang gelaran KTT G20 tahun 2022 di Pulau Bali. Sekian jawaban saya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang sudah terlihat nih ya berbagai kesiapan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program beautifikasi dan penataan landscape Jalan Tol Bali Mandara, khususnya untuk penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Baik Mbak Sasa, kalau begitu, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Selamat siang dan sehat selalu ya Mbak. Pemirsa, selanjutnya kita akan terhubung dengan salah satu masyarakat pengguna Jalan Tol Laut Bali Mandara, Rini Santika. Selamat siang Mbak Rini. Ya, Mbak Rini kalau boleh tahu Mbak Rini ini memang masyarakat asli Bali atau pendatang ya Mbak? Kebetulan saya ini pendatang dari Jakarta, tapi saya sudah tinggal di Bali cukup lama, mulai dari pertengahan 2010. Baik, berarti Mbak Rini ini memang sudah menetap di Bali ketika Jalan Tol Laut Bali Mandara ini masih dalam proses pembangunan ya Mbak? Ya, betul sekali. Nah, saat ini Jalan Tol Laut Bali Mandara kan sudah beroperasi selama kurang lebih 9 tahun lamanya nih Mbak. Nah, seberapa sering Mbak Rini melintasi jalan tol tersebut? Bisa dibilang hampir setiap hari ya Mbak, karena kebetulan rumah saya itu di daerah Benoa dan kerjaan saya itu di Nusa Dua, jadi hampir setiap hari saya melintasi jalan tersebut. Baik, apakah Mbak Rini terbantu dengan adanya Jalan Tol Laut Bali Mandara ini Mbak? Sangat terbantu ya, karena semenjak adanya Jalan Tol Bali Mandara ini, perjalanan itu menjadi lebih cepat dan lebih singkat. Nah, dulu sebelum Jalan Tol Bali Mandara ini terbangun, perjalanan dari Benoa ke Nusa Dua itu bisa memakan waktu hingga 1 jam. Namun setelah adanya jalan tol ini, perjalanan dari Benoa ke Nusa Dua itu hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Jadi saya benar-benar terbantu di situ, karena kan memang setiap hari ya saya harus ke Nusa Dua, seperti itu. Oke, selain jarak tempuh yang singkat, apalagi nih Mbak manfaat yang Mbak Rini rasakan sebagai masyarakat Bali yang sering melintasi Jalan Tol Laut Bali Mandara? Nah, karena perjalanan dari Benoa ke Nusa Dua itu menjadi lebih singkat dan lebih cepat ya, hanya 10 menit perjalanan, jadi saya juga tentunya lebih hemat dalam hal penggunaan BBM ya. Karena dulu sebelum jalan tol ini terbangun gitu, perjalanan kan memakan waktu hingga 1 jam, jadi saya sangat boros gitu dalam hal BBM, seperti itu. Nah, tapi di balik semua manfaat yang sudah Mbak Rini dapat, kira-kira ada nggak sih sisi negatif dari penggunaan Jalan Tol Laut Bali Mandara ini, Mbak? Selama ini sih saya tidak pernah merasakan sisi negatif dari penggunaan Jalan Tol Bali Mandara ini ya. Paling sesekali saya pernah merasa khawatir gitu ketika melintasi jalan tol tersebut, terutama ketika cuaca itu sedang kurang baik ya, karena kan seperti yang kita tahu, pembangunan jalan tol Bali Mandara ini kan sebagian besar dibangun di atas laut gitu ya. Jadi tentu saja angin laut itu sangat berbeda gitu kecepatannya dengan angin yang ada di darat. Jadi memang ketika cuaca buruk di situ sih saya merasa khawatir, takut terjadi apa-apa. Namun untungnya saat ini
Jalan tol Bali Mandara itu telah dilengkapi dengan anemometer atau alat pengukur kecepatan angin ya. Jadi ketika angin itu mulai berada di kecepatan lebih dari 40 km per jam, itu biasanya alat tersebut akan mengeluarkan warning gitu dengan sendirinya. Dan ketika kecepatan angin itu mulai melebihi 60 km per jam, biasanya jalan tol Bali Mandara itu akan ditutup gitu sementara untuk menghindari risiko kecelakaan. Nah, jadi menurut saya sih jalan tol ini justru lebih banyak memberikan manfaat ya bagi kami gitu, khususnya masyarakat Bali yang sering melintasi jalan tersebut seperti itu. Baik, jadi dapat disimpulkan ya bahwa Mbak Rini ini selaku masyarakat Bali memang benar-benar terbantu dengan adanya jalan tol Bali Mandara ini ya, Mbak. Benar sekali Mbak, bahkan jalan tol Bali Mandara ini kan menjadi salah satu kebanggaan ya justru bagi masyarakat Bali saat ini. Karena memang manfaatnya itu benar-benar kami rasakan, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Rini atas informasinya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, pemirsa, selanjutnya kita juga telah terhubung dengan Bapak Jason Perdana selaku dosen kebijakan publik Universitas Udayana. Selamat siang Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Mungkin langsung saja nih Pak, mengenai pembangunan tol Bali Mandara, ini kan merupakan salah satu infrastruktur publik dengan panjang 12,7 km, serta tol ini menghubungkan berbagai tempat penting di Bali dan telah beroperasi selama 8 tahun lamanya. Nah, tentunya pembuatan tol Bali Mandara ini kan salah satu mega proyek penting di Provinsi Bali nih Pak. Untuk itu, apa saja sih menurut Bapak pengaruh lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proyek ini agar dapat bertahan sedemikian lamanya? Dan mungkin apa saja sih Pak tantangan dan hambatan selama pembangunan tol Bali Mandara ini Pak? Selamat siang juga Mbak Nabila. Baik, pertama-tama tol Bali Mandara ini perlu kita lihat begini. Infrastruktur ini kan menghubungkan kawasan segitiga emas, Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua, dan menjadi tol atas laut pertama di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di dunia. Jadi sudah tentu kalau kita bicara mengenai pengaruh lingkungan, ya banyak dan berdampak sekali pengaruhnya. Tantangannya yang pertama jelas dari segi bangunan proyek ini sendiri. Tujuan bangunan tol Mandara ini kan untuk mengurai masalah kemacetan. Jadi mulai dari tahapan planning sampai eksekusinya ya itulah yang menjadi mindsetnya, yang harus dijadikan target utama. Setelah itu teknis pembuatannya. Walaupun secara lokasi tol ini tidak dibangun langsung di laut lepas samudra, lebih ke cekungan Teluk Tanjung di sekitar pantai selatan Bali, tapi tetap ada singgungannya dengan Samudra Hindia. Jadi faktor arus laut, cuaca, angin itu semua harus dimasukkan ke dalam pertimbangan pembangunan dan keberlanjutan proyek. Ini semua bisa dimasukkan ke dalam kategori hambatan atau bahkan mungkin halangan, tapi justru ya berkat adanya rintangan macam demikian inilah mengapa tol Mandara bisa bertahan sampai sekarang, hampir 1 dekade. Konstruksinya juga menggunakan 14.000 tiang pancang, yang keseluruhannya menggunakan cat anti-fouling agar tidak mudah korosi kena air dan udara laut. Selain itu juga dilakukan pemantauan struktur konstruksi jalan tol menggunakan Structural Health Monitoring System untuk mengukur lendutan vertikal dan kemiringan pier struktur jembatan yang menggunakan sekitar 20-an sensor. Jadi secara simpel sebenarnya alasan mengapa proyek tol Bali Mandara bisa bertahan sedemikian lama adalah karena ya dibangun sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menggunakan eksekusi yang sesuai dengan konteks proyek. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan lebih lanjut nih Pak, apakah ada program atau proyek yang dibangun beriringan atau dimaksudkan untuk melengkapi dan mengembangkan tol Bali Mandara ini Pak? Jika ada, apakah kunci utama yang memungkinkan terjadinya proses tersebut? Oh ada, jelas. Salah satu program atau acara yang paling penting yang akan segera dilaksanakan yaitu konferensi tingkat tinggi G20 November 2022 nanti. Para delegasi dan tamu kenegaraan G20 juga akan melalui tol Mandara nanti sebagai salah satu lajur transportasi utama. Alasannya tentu selain karena masalah efisiensi waktu tempuh,
juga karena tol ini memang sudah beroperasi dengan baik. Untuk persiapkan penyambutan itu, Tol Bali Mandara juga nanti akan dihijaukan sesuai dengan instruksi dan arahan Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Selain itu, salah satu hal yang menarik juga adalah bahwa Tol Mandara sampai saat ini adalah satu-satunya tol di Indonesia yang memiliki lajur khusus motor. Hal ini dibangun tentu karena alasan awal tadi ya, mengurai kemacetan. Jadi tidak hanya pengguna kendaraan roda 4 saja yang jadi sasaran pembangunan proyek ini, tetapi juga para pengguna kendaraan roda 2. Tol ini juga dilengkapi dengan teknologi pengukuran kecepatan angin menggunakan Internet of Things yang nanti akan tersambung secara digital dengan pusat kontrol dan akan memudahkan dilakukannya monitoring jarak jauh. Berbagai proyek dan program yang tadi saya sudah jabarkan ya, itu tentunya hanya dapat ada dan berkembang karena proyek besarnya, yaitu Tol Bali Mandara, beres, baik secara sistem maupun operasional. Dan ya, semoga Tol Bali Mandara ini bisa ditiru di beberapa provinsi lain di Indonesia untuk dibangun, terutama yang memiliki konteks dan latar belakang permasalahan yang sama. Jadi di daerah-daerah yang punya laut gitu ya sebagai jembatannya, sekaligus punya mungkin masalah kemacetan di kota-kota mereka. Mungkin kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak Jason. Semoga tetap sehat selalu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Ya, pemirsa, sekian liputan Eva Pro kali ini mengenai pembangunan proyek Jalan Tol Bali Mandara yang sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Nabila Nurul Fathan mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.